Halo Sobat Untidar, jumpa lagi di Untidar Weekly bersama saya Akna Nur Sabrina hadir menyapa Anda. Kali ini, saya akan bawakan berita seputar Universitas Tidar dalam 1 minggu belakang. Apa saja beritanya? Mari kita simak. Berita yang pertama, Lontar Merah Untidar gelar diskusi geopolitik dunia, angkat konflik Israel-Iran dan potensi Perang Dunia III. Lontar Merah Universitas Tidar kembali menggelar forum diskusi Taman Merah pada Selasa 1 Juli 2025 di Taman Samping Basement Visipol Untidar. Diskusi kali ini mengusung tema konflik Israel versus Palestina, jalan menuju Perang Dunia Ketiga dengan narasumber Reza Nurmansyah, MA, pengamat Timur Tengah dan dosen Hubungan Internasional Untidar. Forum dipandu oleh Naura Nurul Fajri sebagai moderator dan dihadiri oleh puluhan peserta dari mahasiswa hingga masyarakat umum. Diskusi berkembang mengkaji definisi Perang Dunia dengan meninjau pola-pola sejarah dunia mulai dari Perang Salib hingga Perang Dunia II. Reza menegaskan bahwa konflik saat ini belum memenuhi struktur perang dunia karena masih berbentuk pola the allies versus the alone dan belum melibatkan dua blok global yang seimbang. Meski demikian, potensi eskalasi tetap terbuka apabila solidaritas kemanusiaan dunia berkembang menjadi gerakan politik yang terorganisir. Reza mengajak mahasiswa untuk tidak terbuai oleh narasi global, namun siap memasuki medan perang pemikiran sebagai modal melawan ketidakadilan secara sistematik. Forum berlangsung dinamis, dialogis, dan kritis, menunjukkan semangat intelektualisme mahasiswa dalam membaca geopolitik global. Berita yang kedua, Lipron Untidar gelar aksi berbagi susu dan telur untuk negeri, ajak mahasiswa budayakan gizi seimbang di kampus. Program Studi Peternakan Universitas Tidar menggelar aksi berbagi susu dan telur untuk negeri pada Kamis 3 Juli 2025 bertempat di selasar Gedung Faperta Sidotopo. Kegiatan ini merupakan bagian dari kampanye konsumsi susu, daging, telur, dan ikan atau SDTI yang didukung oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Acara dibuka oleh Dekan Fakultas Pertanian, Wakil Dekan Akademik, Gugus Kemahasiswaan, Koordinator Prodi Peternakan, dan Himaproter. Susu yang dibagikan adalah produk olahan Himaproter dengan label Lipron, berupa susu pasteurisasi dengan rasa original, stroberi, coklat, dan taro. Susu dan telur yang dibagikan mengandung manfaat untuk kesehatan tulang, daya tahan tubuh, hingga menunjang fungsi otak dan otot. Dekan Fakultas Pertanian mengajak mahasiswa untuk membudayakan kebiasaan minum susu dan makan telur, sementara mahasiswa menyampaikan harapan agar kampus menyediakan susu gratis ke depannya. Himaproter juga berharap Lipron dapat terus maju dan semakin dikenal sebagai produk unggulan kampus. Kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran mahasiswa akan pola konsumsi sehat dan menghidupkan produk mahasiswa yang berbasis kesehatan dan pemberdayaan gizi. Berita yang ketiga, Untidar gelar kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar atau KMD, cetak pembina bersertifikat dari berbagai daerah. Universitas Tidar menyelenggarakan kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar atau KMD untuk golongan siaga, penggalang, dan penegak. Kegiatan ini bekerja sama dengan Pusdiklatcap Tidar Giri Kota Magelang dan berlangsung selama 6 hari mulai 7 sampai 12 Juli 2025 di Kampus Tuguran dan Kampus Sidotopo Universitas Tidar. KMD dibuka secara resmi oleh Kak Nur Syahid Kusuma Hadi Manggolo MA TESL selaku pembina pramuka Universitas Tidar dan dihadiri oleh Kak Nurwiono Slamet Nugroho SPD MPD selaku Wakabina Muda Kuarcap Kota Magelang. Peserta KMD terdiri dari guru SD, SMP, SMA, serta mahasiswa dari Kota Magelang dan sekitarnya, termasuk dari daerah luar seperti Purworejo, Temanggung, Batang, Sukoharjo, dan Kota Semarang. Pelatihan ini melibatkan pelatih-pelatih berpengalaman dari Pusdiklatcap Tidar Giri Kota Magelang.
Melalui KMD ini, peserta dibekali materi teoritis dan praktis agar siap menjadi pembina pramuka yang mahir, bersertifikat dan profesional di gugus depannya masing-masing. Diharapkan hasil KMD dapat memperkuat gerakan pramuka di tingkat daerah dan nasional melalui pembina yang berkompeten. Berita yang keempat, Rektor Untidar lantik 61 PNS dan Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum tegaskan komitmen dedikasi dan inovasi untuk kampus dan negeri. Rektor Universitas Tidar, Profesor Dr. Sugiarto, MSI, melantik 61 pegawai negeri sipil dan mengangkat Ibu Sulistianingrum SE sebagai Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum. Prosesi pelantikan digelar pada Selasa 8 Juli 2025 di Gedung Kuliah Umum Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran, Magelang. Acara dihadiri Wakil Rektor dan para dekan serta diawali dengan pembacaan surat keputusan pengangkatan jabatan. Melalui keputusan tersebut, Ibu Sulistianingrum diberhentikan dengan hormat dari jabatan Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya dan diangkat sebagai Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum. Dalam sambutannya, Ibu Sulistianingrum menyatakan komitmen untuk melanjutkan program yang sudah berjalan serta berinovasi di era Blue Untidar guna meningkatkan pelayanan kepada seluruh stakeholder kampus. Rektor Untidar juga melakukan pengambilan sumpah jabatan untuk 61 CPNS yang resmi menjadi PNS dengan menekankan pentingnya loyalitas, ketaatan pada Pancasila, UUD 1945, dan pengabdian penuh tanggung jawab. Beliau mengajak para ASN Untidar untuk terus bertransformasi, berpegang pada budaya Tidar, dan berkontribusi melahirkan sarjana berdaya saing global. Sebagai bagian dari prosesi, dilakukan penyerahan SK secara simbolis, penandatanganan fakta integritas, dan pembacaan doa. Kegiatan ini sekaligus meneguhkan komitmen aparatur sipil negara di Untidar untuk terus berkarya dan berdedikasi demi bangsa, negara, dan kemanusiaan. Berita yang kelima, One Day Training, bekal Duta Untidar jadi brand ambasador kampus yang profesional. Sebanyak 30 mahasiswa Untidar mengikuti One Day Training di Kledung Research Park, Temanggung pada Selasa 8 Juli 2025. Peserta terdiri dari Duta Universitas Tidar 2024, Duta Universitas Tidar 2025, dan Duta dari 5 fakultas. Rektor Profesor Dr. Sugiarto, MSI, memberikan apresiasi kepada Duta 2024 atas dedikasi sebagai wajah kampus yang dinamis dan visioner. Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Profesor Dr. Parmin MPD memberikan wejangan agar para duta bersikap profesional dan tanggung jawab karena mereka adalah representasi resmi Universitas Tidar di berbagai kegiatan. Dalam momen tersebut, piagam penghargaan diserahkan kepada Duta 2024 dan selempang duta dipasangkan kepada Duta 2025 sebagai tanda resmi tugas baru. SK untuk Duta Fakultas akan diserahkan melalui dekan masing-masing. Materi pembekalan disampaikan oleh dua narasumber kompeten. Slamet Budi Waluyo dari Propokim Kabupaten Temanggung memberikan materi tentang keprotokolan dan public speaking. Sementara Ratiyah dari Larissa Aesthetic Center Magelang memberikan pelatihan tata rias dan perawatan diri. Ketua Tim Humas dan Pembina Duta Untidar, Danu Wiratmoko, menjelaskan bahwa One Day Training merupakan tahap penting dalam pembekalan dasar duta. Formula baru dilakukan dengan melibatkan duta fakultas untuk meningkatkan kualitas pelayanan hingga ke tingkat fakultas. Dengan langkah ini, diharapkan para duta mampu menjadi brand ambasador kampus yang menginspirasi baik di level universitas maupun fakultas. Berita yang keenam, Untidar tanda tangani kerjasama dengan Pemkab Magelang, dukung beasiswa untuk pemuda berprestasi dan pemerataan akses pendidikan tinggi. Universitas Tidar melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Magelang pada Rabu 9 Juli 2025 di Pendopo DRH Supardi, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang. Kerjasama ini mendukung program pemberian beasiswa untuk pemuda berprestasi di Kabupaten Magelang yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Beasiswa diberikan sejumlah 5 juta rupiah per semester dengan target pemberian kepada 1.000 mahasiswa setiap tahunnya.
Bupati Magelang Grengseng Pamuji menyatakan bahwa kerjasama ini adalah langkah strategis untuk mendorong pemuda lokal meraih pendidikan tinggi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ia juga berharap perguruan tinggi dapat menjadi mitra dalam membangun sumber daya manusia yang kreatif, berakhlak, dan inovatif. Rektor Untidar Profesor Dr. Sugiarto MSI menyambut baik program ini dan mendukung upaya pemerintah daerah dalam pemerataan akses pendidikan tinggi. Beliau menegaskan akan ada mekanisme pengaturan penerimaan beasiswa agar tidak terjadi duplikasi dan semakin banyak mahasiswa yang mendapat manfaat. Penandatanganan perjanjian kerjasama juga dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Untidar, Profesor Dr. Parmin SPD MPD, dengan Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang, Mulyanto SHMH. Selain Untidar, sejumlah perguruan tinggi terkemuka seperti UGM, UNY, Undip, UNS, ISI, dan lainnya turut menandatangani kerjasama serupa dalam acara ini. Melalui kerjasama ini, diharapkan pemuda Kabupaten Magelang semakin termotivasi untuk mengakses pendidikan tinggi dan berkontribusi bagi kemajuan daerah. Berita yang ketujuh, Nobar Screening Film Ilmu Komunikasi Untidar 2025, buktikan kreasi mahasiswa dalam industri film kampus yang berkualitas. Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Tidar menggelar nonton bareng atau nobar screening film mahasiswa pada Rabu dan Kamis 9-10 Juli 2025 di Gedung Kuliah Umum Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran, Magelang. Acara ini menampilkan 22 film karya mahasiswa angkatan 2025 dan 2023 yang diproduksi dalam mata kuliah sinematografi dan akan menjadi bagian penilaian Project Based Learning. Film yang ditampilkan mengusung beragam genre seperti drama, action, thriller, komedi, dan horor yang dibagi ke dalam 5 kelas produksi. 3 film terbaik yang terpilih yaitu Pahingan, karya Sirens Pictures, Rumah Aksara oleh Sundara Cinema, dan Kembang oleh Film Captors. Dosen Ilmu Komunikasi Ibu Esti Maharani menyampaikan apresiasi atas hasil produksi mahasiswa yang dinilai jauh melampaui ekspektasi untuk tingkat perguruan tinggi. Beliau berharap mahasiswa dapat memanfaatkan proses produksi ini sebagai bekal untuk menghasilkan karya-karya yang lebih berkualitas di masa depan. Kegiatan screening ini sekaligus menunjukkan bahwa mahasiswa Ilmu Komunikasi Untidar mampu berkontribusi aktif dalam industri kreatif melalui karya film yang bermakna dan bervariasi. Diharapkan kreativitas mahasiswa terus tumbuh dan mengharumkan nama kampus di kancah lebih luas. Berita yang ke-8, Untidar terima kunjungan studi tiru dari Universitas Lambung Mangkurat, perkuat sinergi dan kolaborasi kerjasama antar perguruan tinggi. Universitas Tidar menerima kunjungan studi tiru dari Universitas Lambung Mangkurat atau ULM pada Kamis 10 Juli 2025 di ruang rapat Rektorat Kampus Tuguran. Kunjungan ini berlangsung dalam rangka memperkuat kerjasama kelembagaan dan menjadi bagian dari rangkaian Anugerah Kerjasama Dikti Saintek. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Untidar, Profesor Dr. Suyitno ST MSc IPM, menyambut baik kedatangan rombongan ULM dan menekankan pentingnya kolaborasi antar PTN di Indonesia. Wakil Rektor Bidang Kerjasama ULM, Dr. Insinyur Yusuf Aziz MSc, menyampaikan bahwa tujuan kunjungan ini adalah untuk bertukar praktik baik dan mempererat hubungan kerjasama antar universitas. Kegiatan diikuti oleh jajaran pimpinan dari kedua universitas dan diakhiri dengan penyerahan cindramata sebagai simbol persahabatan dan kerjasama. Dari Untidar hadir di antaranya Dr. Astuti MPD, Dr. Giri Atmoko MSI, dan Sulistianingrum SE. Ketua Tim Kerjasama Untidar, Laila Alfizana SSMDCC, memaparkan strategi dan capaian kerjasama Untidar meliputi kerjasama nasional, internasional, hibah, hingga branding institusi. Sisi diskusi berlangsung interaktif dengan pembahasan mendalam tentang tata kelola kerjasama dan potensi kolaborasi ke depan. Kunjungan ini sekaligus menunjukkan komitmen Untidar dalam memperluas jejaring strategis dalam berperan aktif dalam ekosistem pendidikan tinggi nasional.
Berita yang terakhir, SMODS semakin dekat, simak jadwal, syarat, dan prosedur pendaftaran jalur mandiri Untidar 2025. Universitas Tidar kembali membuka jalur seleksi mandiri One Day Service atau SMODS sebagai jalur masuk berbasis ujian komputer dengan materi tes potensi skolastik atau TPS, literasi bahasa Indonesia dan Inggris, serta penalaran matematika dengan pendaftaran yang dapat dilakukan pada hari yang sama dengan ujian selama kuota masih tersedia. Pendaftaran dibuka mulai 14 hingga 16 Juli 2025. Ujian dilaksanakan tanggal 15 dan 16 Juli 2025. Pengumuman hasil seleksi akan terbit pada 18 Juli 2025 dengan masa sanggah dan registrasi online dibuka pada 21 sampai 25 Juli 2025. Pendaftaran dilakukan melalui laman resmi https://smart.untidar.ac.id dengan mengisi formulir mencetak kartu pembayaran dan membayar melalui Bank Jateng atau BTN. Calon peserta wajib mengunduh dan mengisi data pribadi, memilih program studi, serta mengunduh kartu peserta setelah finalisasi. Dokumen yang harus diunduh meliputi bukti pembayaran, kartu identitas, ijazah atau SKL, pas foto latar merah, dan surat sehat khusus Prodi Saintek. Calon peserta datang ke gedung Dr. HR Suparsono Universitas Tidar dengan menunjukkan kartu tanda peserta SMODS yang akan diproses untuk mendapatkan ruang ujian. Sesi pagi dimulai dengan registrasi pukul 7.30 sampai 9.45 waktu Indonesia bagian Barat dan ujian pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara sesi siang registrasi dibuka pukul 13 sampai dengan 14.45 waktu Indonesia bagian Barat dan ujian dimulai pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Melalui SMODS, Universitas Tidar memberikan jalur fleksibel dan terbuka bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi dengan mudah dan cepat. Dukungan layanan online dan lokasi ujian yang terpusat diharapkan memudahkan peserta untuk mengikuti seleksi dengan lancar. Demikian Untidar Weekly pada kali ini. Jika Anda ingin mengetahui informasi selanjutnya, silakan kunjungi website Universitas Tidar di www.untidar.ac.id. Saya Aknar Sabrina dan segenap tim Untidar TV pamit undur diri. Sampai jumpa di Untidar Weekly berikutnya. Bangga menjadi Untidar.